Systematic review. Mungkin untuk teman-teman, terutama yang berkuliah di Fakultas Kedokteran sudah nggak asing ya dengan yang namanya systematic review. Mungkin sudah pernah baca, sudah pernah cari, bahkan sudah pernah menulis. Nah, cuman untuk teman-teman yang tertarik atau penasaran atau ingin tahu terkait dengan bagaimana cara menulis sebuah systematic review, maka video ini merupakan video yang cocok untuk kalian tonton karena dalam kesempatan ini saya Andreas Mersian Anditama, saat ini adalah seorang dokter muda, akan mencoba membagikan ilmu atau pengalaman yang saya ketahui terkait dengan bagaimana melakukan penulisan systematic review. Nah, di dalam slide presentasi di situ juga sudah saya cantumkan barcode untuk research guide saya. Mana tahu teman-teman atau rekan-rekan di sini mau melihat apa saja yang sudah saya lakukan atau sudah saya kerjakan di bidang penulisan dan juga penelitian. Oke, mungkin kita langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama terkait dengan definisi terlebih dahulu. Nah, untuk systematic review sendiri itu merupakan sebuah proses yang dimulai dari mengumpulkan, mengevaluasi, mengintegrasikan hingga menyajikan temuan dari studi-studi sebelumnya terkait dengan suatu topik atau pertanyaan penelitian tertentu secara sistematis. Nah, kuncinya di sini adalah sistematis. Ini hanya membedakan systematic review dengan jenis-jenis review yang lain seperti narrative review. Dalam systematic review itu ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkah atau kaidah yang harus dilakukan. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita dapat menyajikan informasi yang lengkap dengan menggabungkan temuan-temuan dari studi-studi sebelumnya untuk melihat konsistensi dari hasil antar studi ataupun dapat melihat perkembangan penelitian. Kemudian sampai di mana ini perkembangan dari penelitian pada suatu topik tertentu secara transparan. Karena dari itu harus dilakukan secara sistematis. Nah, systematic review sendiri itu memiliki beberapa kelebihan dan ini yang menyebabkan systematic review ini unggul gitu ya. Yang pertama, systematic review itu tidak memerlukan pengambilan data secara langsung seperti saat kita skripsi, kita kan harus ambil data ke pasien ataupun melalui rekan medis. Lalu systematic review ini juga bisa dilakukan kapanpun dan juga dimanapun sejauh kita memiliki akses internet dan juga device. Lalu ketika melakukan systematic review itu tidak diperlukan uji etik dan juga informed consent yang mungkin hal ini menjadi salah satu tantangan ya ketika kita melakukan sebuah original study seperti observational ataupun RCT. Nah, dari tiga hal tersebut tadi, ini menyebabkan systematic review ini sangat cocok dilakukan di lingkungan perkuliahan di Indonesia ya, karena saya rasa di tempat saya mungkin itu masih sangat minim sumber daya dan juga akses terhadap bidang-bidang penelitian. Jadi yang pertama akses waktu, yang kedua akses terhadap fasilitas yang ada itu masih belum mencukupi untuk membuat atau menyusun sebuah studi observasional ataupun RCT dengan kualitas yang baik. Oleh dari itu, pembandingnya adalah kita bisa investasikan waktu kita untuk mempelajari terkait dengan penulisan systematic review dan juga turunan-turunannya. Gitu. Nah, cuman dalam melakukan systematic review ini memang ada tantangan tersendiri. Yang pertama, kita perlu memiliki ketelitian dan juga kecermatan yang tinggi. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya systematic review itu kita mengekstrak data-data dari studi-studi yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Nah, kita harus pastikan data-data yang kita ekstrak itu akurat, gitu ya, tidak ada kesalahan ataupun typo-typo seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri bahwa memang menulis systematic review, terutama kalau studi-studi yang kita ambil itu banyak, gitu ya, mungkin puluhan atau ratusan itu prosesnya cukup melelahkan dan juga membosankan. Seperti itu.
Nah, terkait dengan quality of evidence sendiri, untuk systematic review ini letaknya ada di paling atas gitu ya, bersama dengan meta analysis of the RCTs. Nah, untuk sekarang selain meta analysis juga ada network meta analysis gitu ya. Ada juga mulai dilakukan umbrella review. Jadi meta analisisnya dari meta analisis gitu. Nah, untuk systematic review sendiri itu juga list of bias-nya termasuk rendah. Kenapa? Nanti kita jelaskan ya. Lalu tadi sempat disinggung terkait dengan narrative review. Nah, apa yang membedakan narrative review dengan systematic review? Yang pertama terkait dengan research question. Research question bahwa systematic review itu harus jelas dan juga spesifik, tidak seperti narrative review. Dalam sebuah systematic review itu memang harus disebutkan secara eksplisit di dalam artikelnya, research questionnya itu seperti apa. Biasanya disajikan dalam bentuk PICO gitu ya. Lalu literatur search dan sources dan juga search-nya untuk systematic review itu komprehensif. Nah, kenapa dibilang komprehensif? Karena oh ya, guideline yang digunakan untuk penulisan systematic review itu biasanya dari Cochrane ya, di mana di guideline tersebut juga sudah dituliskan bahwa memang kita harus mencantumkan bagaimana strategi kita dalam mencari literatur-literatur yang kita ambil untuk menyusun sebuah SR gitu. Tahapan-tahapannya itu kita harus dokumentasikan dan harus kita tuliskan secara eksplisit ya. Lalu study selection, nah ini juga harus ditulis secara eksplisit di artikel, gimana kriteria inklusinya, eksklusinya seperti apa. Lalu lah ini yang eh, membedakan narrative review dengan systematic review, yaitu terkait dengan quality assessment gitu ya. Jadi dari studi-studi yang kita ambil, yang kita ekstrak datanya itu kita juga lakukan penilaian kualitas gitu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan instrumen-instrumen sesuai dengan jenis studi yang dilakukan gitu ya, yang kita ambil. Nah, nanti akan dibahas mungkin di slide-slide selanjutnya. Nah, terkait dengan langkah-langkah ya, yang pertama dalam melakukan sebuah SR, langkah pertamanya itu adalah menentukan topik tujuan penelitian, research question, dan juga eligibility kriteria. Selanjutnya, nah ini registrasi Prospero itu untuk beberapa orang mungkin sifatnya adalah rekomendasi. Cuman kalau saya pribadi, saya me- mewajibkan ya, saya lebih suka kalau systematic review yang akan saya tulis itu saya daftarkan terlebih dahulu ke Prospero. Nah, untuk Prospero sendiri itu merupakan tempat ya atau platform di mana kita bisa mendaftarkan gitu ya topik dari SR kita yang fungsinya nanti supaya kayak hak paten lah, kayak hak paten. Jadi kita kita sudah mendaftarkan dulu. Nanti bentuknya adalah kayak kode registrasi. Lalu targetnya adalah mencari, oh ya, untuk Prospero itu idealnya dilakukan sebelum SR ini selesai ya. Jadi harus sebelum dilakukan prosesnya itu sudah didaftarkannya sebelumnya. Terus selanjutnya adalah mencari dan memilih studi yang relevan di database. Nah, nanti juga akan kita bahas, lalu melakukan ekstraksi dan juga telah kritis. Yang terakhir adalah menyusun manuskrip. Nah, langkah pertama terkait dengan menentukan topik, judul, research question, dan juga eligibility kriteria. Yang pertama, topik ini harus dipastikan merupakan topik yang masih kontroversial. Tetapi datanya harus tersedia. Nah, maksudnya gimana? Kontroversi itu misal gini, ada satu topik tentang penelitian efek penurunan tekanan darah pada suatu obat baru gitu. Nah, obat ini sudah diuji di beberapa penelitian, misal ada 5 penelitian. Ternyata hasilnya masih berbeda-beda. Penelitian A, B, C mengatakan obat ini dapat menurunkan tekanan darah, sedangkan penelitian sisanya mengatakan tidak. Nah, ini kan masih hasilnya masih inkonsisten, sehingga ini berpotensi ya untuk kita masukkan ke dalam sebuah systematic review. Tuh. Tetapi juga harus kita lihat bahwa data-datanya harus tersedia. Terkadang yang masih kontroversi itu topik yang masih baru gitu ya. Saking barunya
datanya yang ada di database atau penelitian sudah dipublikasi itu yang sudah dipublikasikan itu masih sangat sedikit, sehingga ya misal cuma dua, nah itu saya rasa impact-nya atau temuannya masih belum bagus ya. Jadi mungkin ya sebenarnya kalau nggak salah itu paling tidak memang paling nggak ada dua gitu ya. Cuman kalau memang dua kali semakin banyak semakin baik sih intinya gitu. Ya terus, nah, contohnya tadi sudah saya kasih ya. Nih untuk oh ya judul. Nah untuk judul nih kalau kalau misal judul ya itu dari topik kita harus coba menyusun judul yang sesuai dan juga spesifik. Contoh kita mau melakukan sebuah systematic review terkait dengan profile safety dan juga efikasi dari aldosteron sintase inhibitor pada pasien dengan resistant hypertension. Maka kita bisa menyusun judulnya adalah comparative safety and efficacy of aldosteron sintase inhibitors in resistant hypertension, a systematic review. Saya rasa cukup mudah, kita bisa lanjut. Nah, terkait dengan research question. Nah, research question itu sebenarnya merupakan pertanyaan penelitian utama yang tidak dijawab oleh seluruh proses dari systematic review. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan inti yang menentukan apa yang akan dicari, apa yang akan diekstraksi, apa yang akan dianalisis, dan studi mana yang harus yang masuk atau dikeluarkan. Nah, untuk tahapan analisis ini biasanya dilakukan ketika SR disertai dengan meta analisis. Kalau hanya SR saja biasanya tidak kita lakukan analisis statistik ya. Nah, selanjutnya harus research question itu harus spesifik. Contohnya, jadi di antara pasien dewasa dengan hipertensi, apakah suplementasi nicotinamide glyphosate dibandingkan placebo dapat menurunkan tekanan darah sistolik? Nah, kenapa harus spesifik? Karena nanti kita akan menggunakannya untuk menyusun PICO, gitu ya. Nah, PICO ini biasanya format yang digunakan untuk menyusun sebuah eligibility kriteria. Gitu. Jadi untuk research question itu pertanyaan inti yang ingin dijawab, sedangkan eligibility kriteria itu aturan spesifik untuk memilih studi yang dapat menjawab pertanyaan itu. Tuh. Dan eligibility kriteria itu merupakan turunan langsung dari research question ya. Formatnya adalah gampangnya di post, tapi lebih detailnya nih. Nah, sebenarnya bisa P, E, Co, S. Nah, P, E, Cos itu apa aja? Yang pertama ya, P, E, Cos itu yang pertama population. Nah, itu populasi secara umum yang akan diteliti ya, apakah dia pasien dewasa, pasien usia lansia, ibu hamil, ataupun anak-anak itu harus spesifik. Gitu ya. Terus intervention atau exposure, karena nggak semua penelitian itu intervensi. Bisa juga kita lakukan systematic review terhadap sebuah paparan atau exposure gitu ya. Contoh pemberian apa nih intervensi misalnya ya diberikan obat aldosteronisasi inhibitor atau nicotinamide glyphosate. Itu kalau exposure ya pasien yang dengan hipertensi. Nah kalau kontrol itu ya kelompok pembandingnya yang diteliti. Biasanya kalau obat itu pembandingnya adalah placebo. Lalu outcome. Nah outcome ini biasanya nggak cuma lebih dari satu, biasanya ada banyak gitu ya. Nanti bisa biasanya ada primary outcome, ada secondary outcome kayak gitu. Contoh kalau tadi yang penelitian tentang hipertensi, outcome-nya adalah penurunan systolic blood pressure. Gitu. Nah, terus tadi desain ini adalah desain studi seperti apa saja yang mau kita masukkan gitu. Misal kita cuma mau ambil yang RCT doang ya, kita nanti di studi desain kita pilih cuma RCT doang. Dan juga observasional gitu. Jadi nanti harus ditentukan karena apa nanti penilaian risiko bias atau untuk critical appraisal-nya itu instrumen yang digunakan juga beda-beda antara RCT ataupun observational study itu bisa beda-beda. Nah, itu terkait dengan inklusi. Jadi si PIECOS itu bisa kita gunakan sebagai kriteria inklusi. Tuh. Nah, kita langsung
ambil satu contoh ya, yang komprehensif. Jadi kita ingin melihat nih bagaimana profil efikasi pemberian obat baxdrostat dibandingkan dengan eplerenone pada pasien dengan hipertensi resisten. Nah, uji terkait dengan baxdrostat dan eplerenone ini mungkin sudah dilakukan beberapa kali gitu ya, dan hasilnya masih belum konsisten. Maka dari itu topik ini kita pilih. Nah, kita lakukan nanti tentukan kriteria inklusinya. Yang pertama adalah population. Nah, populasinya adalah pasien dewasa dengan resisten hipertensi yang sudah optimal medical terapi. Terus untuk intervensinya di sini adalah baxdrostat. Lalu untuk kontrolnya adalah eplerenone. Untuk outcome-nya adalah systolic dan juga diastolic pressure reduction. Lalu untuk studi desainnya di sini adalah only RCT ya. Jadi hanya studi-studi RCT saja yang nanti kita masukkan ke dalam systematic review. Kemudian untuk eksklusi yaitu adalah pregnant patient dan juga data yang tidak lengkap. Tuh. Ini kurang lebihnya sama lah ya kayak kita eksklusi itu menentukan eksklusi kayak waktu kita skripsi. Nah, untuk melakukan registrasi Prospero, ini linknya ya. Nanti tahapan melakukan registrasi Prospero mungkin bisa dibahas di sesi yang lain ya. Nah, setelah nanti didaftarkan ke Prospero, kita bisa nih mulai mencari dan memilih studi-studi yang relevan di database. Nah, biasanya proses ini tuh ada yang bilang dilakukan 2 orang, dan 3 orang. Tapi kalau saya sendiri lebih suka melakukan proses ini minimal 3 orang. Kenapa? Karena kalau 3 orang misalnya ada perbedaan pendapat antar A dan B, ada penengahnya gitu ya. Itu yang mengapa saya lebih suka timnya itu biasanya 3 orang. Nah, mencari dulu, mencari ini pilih database yang digunakan untuk mencari studi gitu. Database itu seperti PubMed, Scopus, Embase dan lain sebagainya. Ya, biasanya ini difasilitasi dari kampus ya. Ataupun kalau misal nggak ada, teman-teman mungkin bisa pinjam akun teman atau beli akun di Shopee ya. Ya. Nggak tahu ya kalau di Shopee itu eh, legal atau enggak. Cuman ada sih yang jual di Shopee. Oke, lalu nah prinsipnya semakin banyak database yang kita gunakan itu semakin baik. Lalu yang perlu kita pahami juga bahwa setiap database itu memiliki penulisan boolean yang berbeda gitu ya. Nanti biasanya di tiap database itu disediakan guideline-nya, aturan-aturan atau kaidahnya itu mereka sudah sediakan. Nanti kita tinggal baca dan ikuti aturan penulisannya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah memilih. Tadi kan sudah mencari. Nah, untuk memilih itu tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah ekstraksi hasil dari pencarian tiap database. Nah, ini ditelan dulu aja nanti di slide-slide selanjutnya kita akan coba jelaskan step by step-nya ya. Nanti bisa dibaca ya. Kita langsung ke step by step-nya aja. Oke, yang pertama ekstraksi hasil dari pencarian di tiap database. Nah, di sini saya ambil contoh penggunaan database dari PubMed karena PubMed ini gratis ya. Linknya itu ya di pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Nah, nanti setelah masuk ke link tersebut, teman-teman akan melihat tampilan biru-biru kayak gini. Nanti silahkan dipilih yang advance. Nah, selanjutnya kalian akan sampai di tampilan yang abu-abu ini ya, sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa pilih nih keywords yang mau kita cari itu apa. Nah, keywordsnya sendiri itu juga bisa kita pilih. Itu di keywords yang di mana gitu. Kalau saya lebih suka keywords yang muncul di title and abstract gitu atau di title aja kalau mau lebih spesifik. Nanti kita tuliskan di sini keywordsnya apa, terus nanti kita tambahkan ada and, or, dan not gitu ya. Nanti itu terkait dengan logic boolean ya, nanti bisa dipelajari di sesi yang lain. Nah, yang pertama kita tulis dulu nih yang mau kita tulis. Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman saya, kalau misalnya saya mau cari penelitian tentang suplementasi NAD, nicotinamide adenin dinucleotide gitu ya. Nah, itu saya tulis tuh NAD prekursornya ataupun sinonim-sinonimnya itu saya tulis di sini pakai or langsung. Nah, setelah itu saya pencet add. Nah, nanti dia akan muncul nih di query box.
Nah, ini berarti dia sudah muncul nih NAD dan juga sinonim-sinonimnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah variabel yang selanjutnya yang mau kita cari itu adalah efeknya terhadap kardiovaskular gitu ya. Ya, di situ saya tulis nih kira-kira outcome dari kardiovaskular apa yang mau saya tampilkan gitu. Di sini saya tulis ada blood pressure, ada heart failure, ada hypertension dan lain sebagainya. Tapi di sini tulis N ya. Jadi setiap tadi keywords itu dipisahkan dengan OR. Nah, ketika sudah selesai nanti kita pencet search dan muncullah ya muncullah dia studi-studi sebelumnya yang melihat pada title dan abstrak itu mengandung adanya NAD dan juga kardiovaskular gitu ya. Nah, tahap selanjutnya, nah ini yang perlu kita lihat itu di sini. Ini kan ada result nih, 2.956 results. Nah, ini harus kita keep dulu. Nah, terus kita bisa tambahkan filter-filter karena itu kan jumlahnya masih terlalu banyak 2.500 itu eh, sangat melelahkan ya kalau kita mau baca satu-satu sebanyak 2.500 tadi. Maka dari itu kita harus eh, terapkan filter-filter gitu supaya yang ditampilkan itu studi-studi yang terarah sesuai kita inginkan. Sini saya tambahkan filternya yang full text aja dan juga yang clinical trial. Nah, saat saya tambahkan yang full text ternyata munculnya jadi 2.700-an. Terus setelah saya tambahkan filter clinical trial, ternyata ini yang muncul hanya 36. Nah, ini kan jadi lebih tidak terlalu melelahkan ya kalau harus baca sampai 2.000 kan banyak sekali. Nah, di tiap kita tambahkan filter, kita ubah keywords itu harus kita tampilkan dalam sebuah tabel. Kita harus sajikan dalam sebuah tabel seperti ini. Sesuai dengan tadi ya, kita edit apa, munculnya berapa itu harus kita tambahkan di sini. Nah, terus yang selanjutnya ketika sudah final nih, kita oh udah cukup nih 38, kita bisa pencet yang bagian save. Bagian save ini bisa kita pencet, lalu kita download gitu ya. Nah, ini saran saya di-download dalam bentuk PubMed aja. Kenapa? Karena juga nanti akan melakukan proses deduplikasi menggunakan yang namanya Ryan. Tuh. Nah, begitu pula nih tahapnya sama ya dengan di database yang lain seperti Scopus. Saya itu biasanya pakai Scopus dan juga PubMed. Oke, masuk langkah kedua yaitu terkait dengan deduplikasi. Nah, deduplikasi itu prinsipnya seperti apa? Misal kita mau menggunakan dua database yaitu Scopus dan juga PubMed. Nah, dengan topik yang sama itu kemungkinan besar ada artikel yang masuk di database Scopus, tapi juga masuk di database PubMed. Ketika kita download, ini kan jadi double, jadi artikelnya double. Nah, itu perlu kita deduplikasi. Nah, beberapa aplikasi itu bisa kita gunakan, seperti Mendeley itu bisa kita pakai. Cuman menurut saya itu cukup ribet, sehingga saya lebih suka melakukan deduplikasi itu menggunakan web app yang disebut dengan Ryan ya. Ini tampilannya seperti ini. Kalau nggak salah, keywords-nya di Google itu Ryan AI. Jadi teman bisa lihat di situ. Yang pertama ya seperti biasa kita login dulu lah ya. Kita-kita yang sudah Gen Z ini mungkin sudah nggak mungkin kesulitan dalam membuat sebuah akun itu caranya lumrah bisa sudah sering kita lakukan. Nah, nanti tampilan homepage-nya itu seperti ini. Mirip kalau kita lihat itu mirip seperti ChatGPT ya. Kita bisa tambahkan project itu. Nah, nanti caranya tinggal dipencet ini yang ada tambah tanda plus ini ya. Nah, nanti kita akan dibawa ke tampilan yang seperti ini. Bentar, saya zoom. Oh, ya. Itu sambil zoom ini. Ya, nggak bisa di zoom. Ya, ya udah. Jadi intinya kita nanti dibawa ke tampilan yang seperti ini ya. Oh, nah, masih keputar ini. Eh, nah ini sorry. Nah ini kita dibuat di sini.
Pertama nanti setelah kita plus tambah plus ya kita tinggal masukkan aja judul review yang mau kita tulis apa. Ini contohnya procrastination of medical student, a high quality systematic review conducted at the very last minute gitu ya. Nah, nanti jenisnya apa, tulis review domainnya apa. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu upload artikel. Nah, tadi kan di tahap yang sebelumnya kita sudah lakukan download ya, kita download database-nya, gitu ya, dalam format biasanya PubMed. Nah ini format-format yang mereka bisa olah ya, ada PubMed, terus ada RIS dan lain sebagainya. Itu bisa nanti diupload ke sini. Nah, nanti yang sudah kita download tadi itu diupload ke sini. Nah, nanti dia akan otomatis mengintegrasi ya, menguploadnya ke sistem mereka. Nah, setelah itulah, ini adalah kelebihan yang nomor 4 ini kelebihan dari Ryan ini enaknya kita bisa kerja tim, nanti kita bisa tambahkan tim yang dapat mengerjakan proyek ini bersama-sama. Oke, setelah itu nanti setelah terupload semua, tampilannya akan seperti ini. Yang nomor satunya ya. Nah, setelah itu kalau sudah kita bisa klik yang bagian detect duplicates. Ketika kita pencet yang detect duplicates, nanti dia eh, tinggal pencet yang proceed ini, dia nanti akan mengerjakan deduplikasi. Nah, dia akan menampilkan ada beberapa artikel yang sama, gitu ya, memiliki kemiripan atau similarity. Jadi tinggal kita klik yang start resolving. Nah, itu ya, pencet yang start resolving, dia nanti akan tampilannya seperti yang nomor 4. Nah, nanti kita tinggal pilih mana yang mau dipakit, yang kanan atau yang kiri. Nah, biasanya sih saya akan simpan yang datanya lebih lengkap. Yang datanya lebih lengkap itu saya buang. Jadi tinggal dipencet hit right artikel atau left artikel. Gitu ya. Yang selanjutnya ya, tadi kan sudah 2 tahap ekstraksi dan juga deduplikasi. Ya. Selanjutnya adalah melakukan seleksi, memilih mana-mana saja yang kita masukkan ke dalam systematic review kita. Nah, ini biasanya saya tetap gunakan Ryan. Itu ya, nanti tampilannya seperti ini. Ini tahapannya kan ada overview, ya review data ini upload full text gitu ya. Terus kalau pemilihan itu biasanya masuknya di tahap screening. Nah, kalau jadi screening itu nanti kita bisa baca tuh judul dan juga abstraknya. Kita baca kira-kira apakah studi ini masuk sesuai dengan kriteria inklusi kita atau tidak gitu ya. Kalau misal masuk kita bisa pencet yang centang ini. Kalau misal dirasa dari judul dan juga abstrak kok nggak masuk gitu ya, kita bisa pencet yang X. Nah, kalau kita masih bimbang, kita bisa labeling dengan yang tanda tanya dulu. Tuh, kita juga bisa berikan label-label tambahan ya, yang biru ataupun komen. Gitu. Banyak alasan kenapa dia di reject, itu bisa kita tulis supaya nanti bisa membantu kita dalam penyusunan Prisma. Nah, Prisma itu apa? Prisma itu ini. Nah, Prisma Guideline, kalau menurut teman-teman dengan Prisma Guideline, itu guideline yang digunakan untuk menilai untuk menyusun ya, menilai kelengkapan dari sebuah systematic review. Nah, proses-prosesnya itu nanti direkam dalam sebuah prisma diagram, gitu ya. Ini yang tahapannya identification, itu kan kita tadi pakai database dari Scopus dan juga PubMed. Finalnya di Scopus itu misalnya tadi setelah dipasang filter dan sebagainya, itu totalnya 193, sedangkan di PubMed itu 56. Nah, dalam proses deduplikasi ternyata ada 6 yang kembar. Kalau ada 6 yang kembar berarti yang didedup itu ada 3 yang dikeluarkan. Lalu pada akhirnya yang memasuki screening ya, tadi yang masuki screening itu ada 246 tuh. Mana itu nanti ada sekitar 216 itu di-exclude. Nah, nanti ada tanda bintang ini biasanya dituliskan mengapa alasannya di-exclude-nya. Banyak alasan-alasan detailnya itu bisa ditambahkan di supplementary data di artikelnya. Terus ada report short for retrieval. Nah, itu biasanya karena dia uh, full text-nya itu nggak bisa kita akses. Tuh. Terus assessment sesuai dengan eligibility kriteria itu juga nanti perlu dituliskan di sini. Kita teruskan alasannya. Misal dari 30 nih
Yang 16 itu dia merupakan niacin, gitu. Karena mungkin di penelitian ini dari turunan-turunan NAD yang diambil itu semua selain niacin, jadi niacin dieksklusikan. Lalu ada juga yang penelitian RCT yang hanya baru studi protokol, jadi full hasilnya itu belum dipublikasikan itu juga dieksklusi. Yang pada akhirnya yang dimasukkan ke dalam systematic review itu totalnya ada 12. Tuh. Itu maksudnya dari Prisma Guideline itu kayak gitu ya bacanya. Lalu melakukan ekstraksi data dan juga telah kritis. Ini juga sama, ini sebenarnya saya lebih suka minimal dilakukan 3 orang. Gitu. Karena supaya kalau ada perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan itu ada adjudikatornya, ada penengahnya. Gitu. Dan tugas dari masing-masing orang itu juga harus jelas. Gitu ya. Biasanya yang diekstrak itu apa aja? Yang pertama itu adalah baseline karakteristik pada setiap included study-nya. Kenapa ini perlu kita ekstrak? Supaya nanti ketika artikelnya sudah tersusun full, pembaca itu bisa mempertimbangkan apakah informasi ini itu applicable atau enggak di populasiku. Maksudnya apakah populasi yang aku tangani itu sama dengan populasi yang habis di studi tersebut. Jadi kita bisa tambahkan informasi untuk pertimbangan pembaca. Dan itu adalah outcome. Pasti outcome itu kan yang mau kita sajikan kepada pembaca. Lalu kualitas dari studi. Nah ini tahapannya disebut dengan critical appraisal. Nah, nanti menggunakan instrumen-instrumen sesuai dengan studi desain dari included study-nya. Nah, terkait dengan critical appraisal ini nanti akan dibahas di sesi yang lain ya. Oke, mungkin bisa kita tarik sebenarnya tadi kan tahap terakhirnya adalah menyusun manuskrip. Nah, untuk menyusun sebuah manuskrip dari systematic review, maka kita harus tahu struktur dan juga komponen dalam sebuah systematic review. Yang pertama introduction. Nah, ini biasa aja ya. Yang pasti latar belakang penelitiannya itu seperti apa, ini tujuan penelitian seperti apa ya, ini biasalah. Selanjutnya adalah metode. Nah, metode ini terdiri dari 3 part utama, yaitu eligibility criteria, search strategy and study selection, data extraction, dan quality assessment. Jadi kita menjelaskan bagaimana sih kita melakukan 3 tahapan ini. Dan ini harus detail dan juga spesifik. Contohnya ini ya, ini adalah contoh. Misal ingin meneliti apakah pasien dengan sarkopenia memiliki tingkat keparahan dan kematian akibat COVID-19 lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa sarkopenia. Maka dari itu di eligibility criteria itu harus kita tuliskan nih secara eksplisit. Dengan Bicos framework ya, ini sebagai kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusinya juga sudah dituliskan itu memang harus diisi. Ini by the way saya comot dari PPT lain ya, dari PPT Dokter Timothy. Nanti saya tampilkan di sumber saya lupa. Oke, terus ada searching strategies dan juga study selection. Nah, ini yang tadi sempat saya tampilkan ya. Ini contoh dari sistem review yang sudah pernah saya tulis. Di sini di data sources kita harus tulis ini database mana aja yang kita pakai untuk cari, gitu ya. Terus terkait dengan pilihan operatornya itu dan juga results-nya itu juga harus kita sampaikan. Nah, mungkin kalau misal database-nya banyak, kalau dicantumkan di sebuah main artikel itu mungkin jadi kebanyakan. Makanya biasanya dicantumkannya itu di data suplemen. Contohnya ini ya. Ingat kita bisa tulis nih, Scopus mulai dari range tanggal waktu kapan hingga kapan itu juga harus jelas. Nanti boolean keywords-nya apa, munculnya jadinya berapa, dipasang filter apa jadi berapa itu harus ditulis dengan jelas. Terus study selection itu lebih kepada mana sih yang akhirnya kita pilih. Nah itu kan dimulai dari proses deduplikasi gitu ya. Ini kemarin saya pakainya Zotero gitu ya, kemarin saya belum kenal Ryan ya. Nah ini juga harus jelas ya perannya masing-masing penulis itu apa gitu ya. Ini two reviewers, sama NIPD, independently assess titles and abstract, bla 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 bla. Ya, itu harus jelas tiap-tiap orang peranannya, kontribusinya itu sebagai apa. Lalu data extraction dan quality assessment. Data extraction ini ya biasa sih cuman ya ini diekstraknya kayak apa, pakai Excel kah, terus apa aja yang diekstrak itu harus kita jelaskan ya.
terus risk of bias. Nah, kemarin itu quality assessment-nya yang saya lakukan itu ada risk of bias. Jadi studi yang saya masukkan itu saya nilai nih risk of bias-nya seperti apa. Kebetulan ini metode saya itu RCT sehingga yang kemarin dipakai itu menggunakan instrumen Cochrane ROB version 2.0 gitu ya. Nanti ada berapa 5 domain, terus nanti disajikan dalam bentuk traffic light, gitu ya. Terus result itu biasanya ditampilkan utamanya ada tiga, study selection and characteristic, quality of study assessment, dan juga outcome results. Terkait dengan study selection and characteristic itu sebenarnya lebih menjawab apa yang sudah kita sampaikan di bagian metode tadi ya. Nah ini tadi Prisma itu, biasanya Prismanya kita tampilkan, terus kita jelaskan prosesnya secara detail, gitu ya. Eh, Bagaimana akhirnya include study itu, include study-nya itu kita pilih, itu kita jelaskan. Lalu karakteristik, temannya biasanya baseline karakteristik ya. Fungsinya tadi sudah saya sampaikan. Nah, biasanya nih studinya nih penulis first author-nya siapa, jumlah sampel penelitiannya berapa, terus mean age-nya berapa, ya demografik lah, data-data demografis. Lalu itu sebuah sebuah intervensional ya kita harus tuliskan intervensinya apa, treatment yang dipakai apa, durasinya berapa, dan sebagainya kita tuliskan. Nah, ada beberapa tipe penulisan juga. Ya, seperti yang kemarin saya lakukan. Saya di sini menggabungkan baseline karakteristik dengan outcomes-nya sekalian supaya ringkas. Jadi pembaca itu lebih ringkas, nggak terlalu banyak tabel. Itu juga bisa opsi yang bisa kita lakukan juga. Lalu quality of study assessment ya, ini dari critical appraisal itu biasanya kalau misal dia RCT pakainya ROB ditampilkan dalam bentuk traffic light seperti ini. Nanti bagaimana cara penulisannya mungkin dibahas di sesi yang lain. Lalu kita harus jelas juga nih mengapa kita menilai tersebut itu low risk atau some concern atau high risk, itu kita harus tuliskan alasannya. Biasanya juga di supplementary data. Ya ini karena memang sebenarnya penilaiannya memang subjektif ya. Makanya idealnya itu dilakukan 3 orang menurut saya. Ketika ada perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan oleh adjudikatornya tuh. Dan nanti akhirnya dituangkan dalam sebuah tabel yang disepakati bersama oleh tim. Lalu outcome research. Nah, ya ini sebenarnya ya yang utamanya itu kan di sini ya, outcome research. Jadi di bagian ini dijabarkan mengenai poin-poin penting dan juga dari studi-studi yang masuk ke dalam penelitian kita. Jadi kita buat rangkuman. Paling enak sih dibuat dalam bentuk tabel gitu ya. Lalu discussion ya, discussion ini biasa lah ya, nanti terdiri dari rangkuman hasil systematic review yang juga kita lakukan itu apa, highlight-highlightnya seperti apa, lalu penegasan ulangnya, lalu pembahasan mengenai hasil systematic review. Yang terpenting selanjutnya adalah yang tidak kalah penting satu, dan limitasi dari studi yang kita lakukan. Jadi di sini kita nanti akhirnya bisa memberikan kesimpulan dan juga saran yang harus dilakukan di kemudian hari untuk penelitian terkait dengan topik yang kita teliti. Nanti untuk sumbernya ya, yang pertama dari Cochrane Handbook of Systematic Review and Meta-Analysis, lalu ada PPT dari Dr. Timotius Ivan Haryanto tentang pendahuluan systematic review, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Mungkin sekian saja. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya Andreas Mersian, tim dari Corpus Medicus mungkin bisa menyelenggarakan satu sesi pendalaman materi ya, step by step cara menulis systematic review dan juga turunan-turunannya. Gitu. Dadah.